Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam leadership. Salam leadership. Kami dari Pokjar 13, Sespimien Dikrek 63. Dengan saya, Serdik Masud Ahmad. Hari ini kami didampingi oleh Serdik Reza Tarigan, kemudian Serdik Firman Taufik, Serdik Dani Rimawan, dan Serdik KD Ari Mahardika. Kali ini kami akan membahas tentang kepemimpinan leadership, di mana yang akan kami bahas ini adalah terkait dengan kebebasan berekspresi. Akhir-akhir ini kita sering mendengar bahwa anggota Polri sering sekali melakukan flexing, di mana menimbulkan pro kontra terhadap masyarakat, sehingga menimbulkan reaksi-reaksi, terutama hal-hal yang negatif. Terkait dengan pembahasan kita hari ini, saya mungkin minta bantu dari Serdik Reza Tarigan. Kira-kira apa yang perlu ditanggapi terkait dengan tema kita hari ini? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Jadi hari ini kita membahas masalah kebebasan berekspresi, terutama bagi anggota Polri atau internal ke dalam. Jadi selama ini kita melihat banyak sekali hal-hal yang viral, masalah di kepolisian, terutama yang tadi disampaikan masalah flexing, anggota Polri yang memamerkan harta, ataupun keluarga dari anggota Polri sendiri yang membuat tindak pidana ataupun memamerkan harta. Jadi di sini kita sampaikan bahwa kebebasan berekspresi itu memang diberikan untuk sipil atau masyarakat umum, dan juga kita juga Polri sebenarnya semi sipil. Tetapi dalam berekspresi di kepolisian sendiri kita memiliki aturan-aturan, terutama kode-kode etik yang mengatur masalah kebebasan berekspresi. Ya, jadi intinya pada saat kita mengupload, kita harus melihat apa dampak dari apa yang kita upload di medsos tersebut. Jangan sampai hal tersebut menjadi dampak yang negatif bagi institusi Polri sendiri. Apalagi viral sampai kepada seluruh warga Indonesia. Karena 1 menit saja viral itu bisa sampai ke ujung Indonesia. Apalagi sekarang kan teknologi canggih, maksudnya teknologi 4.0. Dengan HP, foto sebentar, langsung viral. Jadi kita juga di sini sekalian mengingatkan kepada anggota, ya kita tetap bebas dalam berekspresi, tapi kita ada aturan-aturan yang membatasi seperti kode etik. Ya, terima kasih. Baik, menarik sekali yang kita bahas hari ini. Ini menarik bahwa ternyata mungkin banyak yang tidak tahu bahwa di dalam Polri kebebasan berekspresi itu sudah diatur dalam kode etik. Ini menarik, mungkin bisa saya minta bantu dari Serdik KD Ari, selaku mungkin pernah menjabat sebagai Wakapolres, di mana tugas dari Wakapolres ini lebih banyak pembinaan ke dalam. Mungkin dari Serdik KD Ari, apa kira-kira yang perlu disampaikan terkait dengan tema kita hari ini, menambah mungkin dari tadi apa yang disampaikan oleh Serdik Reza Tarigan. Terima kasih ya, menarik sekali rekan-rekan ya, bahwasannya perkembangan ataupun pesatnya perkembangan teknologi secara tidak langsung tentu berpengaruh terhadap institusi Polri kita, di mana kita di dalam memimpin suatu organisasi ataupun suatu satker itu kita memiliki cukup banyak anggota, di mana sebagian besar anggota kita juga sekarang adalah generasi milenial, di mana mereka juga tentu akan menggunakan media sosial sebagai media aktualisasi diri mereka masing-masing. Nah, jadi tugas kita sebagai pimpinan adalah bagaimana kita mampu membatasi ataupun memberikan pemahaman-pemahaman kepada mereka sehingga mereka tidak salah di dalam bermedsos. Jadi berdasarkan pengalaman kami, ada beberapa kiat yang pernah kami laksanakan. Tentu semua berangkat yang pertama, tentu sebagai anggota Polri secara rutin kita setiap hari melaksanakan apel. Jadi pada saat apel itulah kita sebagai Wakapolres maupun
beserta unsur pengawas di Polres ada Siwas dan Propam. Kita biasa mengecek HP masing-masing anggota. Kemudian kita data masing-masing medsos dari mereka. Kemudian kita juga ada satu inovasi. Jadi di tempat kita mempunyai comment center, di situ kita mengadakan patroli cyber. Jadi anggota yang bertugas piket di sana kita buatkan berdasarkan yang sudah diatur oleh Kabak SDM. Jadi tugasnya adalah untuk melihat selain kita patroli terkait dengan adanya ujaran kebencian oleh masyarakat ataupun netizen, kita juga mengawasi penggunaan medsos yang digunakan oleh anggota. Jadi pesatnya perkembangan teknologi ini juga kita siasati dengan membatasi ruang gerak mereka dengan kita memasang tools-tools ya. Jadi di setiap ruangan juga kita pasang CCTV sehingga kita bisa melihat sejauh mana mereka ini melaksanakan kegiatan. Dan tentu yang tadi sudah dilampaikan oleh teman kita Pak Reza, tentunya kita juga harus memberikan pemahaman kepada anggota kita adanya STR ya, baik dari tingkat Mabes, kemudian diturunkan juga oleh Polda, baik oleh Propam maupun dari Itwasda, itu kita selalu berikan kepada anggota. Jadi pada saat melaksanakan apel jam pimpinan ataupun kita sampaikan kepada masing-masing Kasubsatker pada saat apel fungsi untuk memberikan pemahaman kepada anggota. Jadi mereka ini tahu. Jadi kita sebagai pimpinan jangan sampai nanti mereka suatu saat berbuat salah viral, mereka tidak tahu sebenarnya ada aturan yang melarang. Oleh sebab itu penting yang saya sampaikan tadi, yang pertama kita perkuat, diberikan pemahaman kepada mereka batasan-batasan apa saja yang bisa dilakukan mereka di media sosial. Karena juga kita tidak bisa membatasi karena ini juga ada nilai positifnya. Kita bisa lihat di beberapa Polres ada juga rekan-rekan kita yang followersnya sudah banyak seperti Pak Wabin ataupun rekan-rekan lain yang bisa menimbulkan citra positif kita di hadapan masyarakat. Mungkin itu rekan-rekan yang lain mungkin bisa menambahkan sehingga apa yang kita diskusikan hari ini bisa menjadi input yang baik terkait dengan leadership. Baik, terima kasih. Ini cukup banyak yang disampaikan oleh Serdik Kade Ari terkait dengan pengalaman-pengalaman kemarin mungkin pada saat dinas. Ini ada saya catat terkait dengan mungkin perlu memberikan pemahaman melalui APP langsung, kemudian ada pengawasan melekat dari masing-masing Kasatker, mungkin ada juga pelaksanaan patroli cyber, kemudian memanfaatkan dari personil yang mempunyai follower yang banyak sehingga mungkin hal-hal yang dilakukan ini lebih terarah ke hal-hal yang sifatnya positif. Jadi memang saat ini kita banyak mungkin dari pimpinan kita yang terlalu cuek terkait dengan masalah media sosial ini. Padahal sangat-sangat mempengaruhi citra Polri kita. Mungkin kalau banyak mungkin yang kita lakukan, tapi satu orang aja melakukan kejelekan pasti mungkin anjlok. Nah mungkin terkait dengan ini mungkin ada mungkin tambahan yang bisa disampaikan oleh Serdik Dani Rimawan mungkin terkait dengan. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Saya sangat sependapat dengan tadi yang disampaikan oleh Serdik Kade terkait dengan media sosial saat ini itu tidak bisa dipisahkan dari kehidupan kita dalam melayani masyarakat. Karena bermedia sosial itu salah satu keuntungannya yaitu kita bisa mengekspos sejauh mana kegiatan-kegiatan kepolisian yang dilakukan oleh suatu satker, misalkan Polda, Polres ataupun Polsek. Dengan begitu masyarakat akan tahu apa sih yang sudah polisi lakukan untuk masyarakat. Dan sisi negatifnya tentu ada juga. Jadi salah satunya tadi penggunaan medsos yang kurang bijak oleh anggota. Makanya perlunya kita sebagai pimpinan kita harus sering-sering mengingatkan. Jadi tidak hanya pernah mengingatkan, tapi harus sering mungkin mengingatkan terkait adanya penggunaan media sosial yang bijak. Bijak dalam artian di sini cara dia posting suatu kegiatan, kemudian cara mereka kehidupan sehari-hari. Karena kehidupan polisi tidak bisa terlepas dari kehidupan pribadi maupun kegiatan kedinasan. Jadi misalkan contoh saya kegiatan pribadi saya, kemudian saya upload di suatu sosial media sosial, tentu masyarakat juga akan mengomentari tersebut. Oh kenapa polisi gaya hidupnya seperti ini apabila tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh masyarakat. Tentu terkait dengan kegiatan ini ada aturan atau perkap tadi yang disampaikan oleh Serdik Kade Ari
Perkap nomor 2 tahun 2022 terkait dengan pengawasan melekat. Jadi perlunya di sini pimpinan mengawasi kegiatan anggota tersebut, baik dari kegiatan kedinasan maupun kegiatan non kedinasan yang bisa mempengaruhi citra dari kepolisian tersebut. Demikian yang bisa kami sampaikan. Baik, terima kasih Serdik Denny Rimawan atas hal-hal yang sudah disampaikan. Mungkin dari Serdik Firman Taufik mungkin ada yang perlu ditambahkan atau perlu disampaikan mungkin terkait dengan masalah tema kita hari ini. Oke. Terima kasih banyak pada senior kami, Serdik Masud Ahmad. Betul tadi pembahasan beberapa dari senior kami dan rekan kami menyatakan bahwa untuk pengawasan media sosial itu perlu dengan pengawasan melekat di mana selalu senantiasa mengingatkan. Tapi saya izin menambahkan sedikit. Kadang kita dalam rangka mengawasi ataupun memberikan arahan kadang suka lupa. Suka lupanya apa sih alasannya kita dilarang untuk berbuat seperti itu? Kenapa kita pimpinan-pimpinan kita membuat surat edaran ataupun pengarahan-pengarahan kepada kita semua, pada personil untuk berhati-hati ataupun bijak dalam bermedia sosial? Karena tentu saja alasannya adalah bagaimana kita menjaga citra Polri kita. Makanya sebenarnya pernah ada surat, seingat saya, mohon diingatkan jika mungkin saya salah, pernah ada surat yang diturunkan dari tingkat atas, terutama kami di Polda Jawa Barat, sebelumnya kami di Polda Jawa Barat, itu ada larangan. Sebenarnya sudah ada larangan untuk mengupload kegiatan kedinasan di akun pribadi. Sempat ada. Jadi di mana karena terkadang personil kita ataupun anggota kita mungkin yang masih muda-muda yang tadi disampaikan, sekarang zamannya sudah mereka juga termasuk yang milenial yang sudah aktif di media sosial, terkadang mereka lupa menjaga marwah dari institusi kita dengan cara batasan-batasan mana sih yang bisa disampaikan dalam secara kedinasan di media sosial pribadinya. Makanya sempat ada edaran seperti itu bahwa di kami untuk anggota Polri dilarang mengupload kegiatan kedinasan di akun pribadi. Kemarin memang sempat ada beberapa pro kontra sendiri, di mana kadang juga ada kebutuhan dari anggota, terutama yang tadi Pak Babin ya, yang sudah memiliki follower banyak, yang sudah mempunyai ada YouTuber atau YouTuber juga itu mengedukasi masyarakat juga, terkadang butuh juga. Makanya disitulah ada beberapa hal yang harus kita sampaikan kepada anggota. Kita ingatkan bagaimana sih alasannya apa? Kenapa kita tidak harus benar-benar bijak dalam bermedia sosial tersebut? Mungkin kita sebagai seorang pimpinan, insya Allah kita pun nanti akan pimpinan tertinggi, kita juga harus mengingatkan pimpinan-pimpinan di bawah kita. Mengingatkan ini bagaimana alasannya ataupun kenapa? Why? Kenapa pembatasan-pembatasan ini dilakukan? Bukan karena kita membatasi, karena nggak boleh Polri itu karena tidak boleh tampil hedon, bukan. Apakah secara kedinasan ini ada pelanggaran SOP? Bukan. Tetapi kita harus saling menjaga, mengerti bagaimana situasi dan kondisi di tengah-tengah masyarakat kali ini. Mungkin itu dari saya tambahan. Mungkin berkenan kalau seandainya memang ada yang mohon diingatkan. Terima kasih dari apa yang sudah disampaikan dari masing-masing rekan kami, Serdik Reza Tarigan, Kade Ari, dan Rimawan dan Firman Taufik. Ini cukup menarik. Cuman karena keterbatasan waktu, mungkin saya sedikit menyimpulkan mungkin apa yang sudah disampaikan oleh rekan-rekan saya, bahwa memang kebebasan berekspresi ini sangatlah penting. Apabila mungkin anggota bisa kita arahkan, mungkin akan mendapatkan hasil yang positif. Tapi kalau seandainya kebebasan berekspresi ini tidak kita arahkan, mungkin akan lari ke hal-hal yang sifatnya negatif. Tadi ada poin-poin penting yang disampaikan oleh Serdik Kade Ari, adalah pentingnya memberikan pemahaman melalui APP setiap harinya, mengingatkan kepada anggota, kemudian melakukan pengawasan, kemudian adanya pelaksanaan patroli cyber, memanfaatkan follower dari anggota-anggota kita yang cukup berpengaruh di media sosial, kemudian adanya jukrah-jukrah mungkin untuk selalu mengingatkan anggota kita,
Kemudian ada tadi dari Serdik Dhani Rimawan. Padahal kebebasan berekspresi ini ada hal-hal yang seharusnya perlu kita ekspos, itu terkait dengan hal-hal yang sifatnya positif, di mana tentunya hal-hal yang positif ini akan menambah citra Polri di mata masyarakat. Kemudian tadi ada dari Serdik Firman Taufik bahwa upload kegiatan kedinasan, hal yang positif di medsos masing-masing secara masif itu mungkin lebih bagus. Karena kalau mungkin 1-2 orang aja mungkin yang berbuat hal yang seperti itu, mungkin efeknya tidak banyak. Tapi kalau mungkin secara masif, mungkin anggota kita, hal-hal yang positif yang di-share mungkin melalui media sosial mungkin akan membuat citra Polri semakin baik ke depan. Baik, kami dari Pokjar 13 Sespimen Dikrek Angkatan 63, mungkin itu hal-hal yang dapat kami sampaikan terkait dengan kepemimpinan di era 4.0 dalam kebebasan berekspresi. Kami undur diri, sampai jumpa di lain kesempatan. Salam leadership. Salam leadership.